لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, di Ahad di bulan Rajab ini yang akan memberikan nasihat khalbu, nasihat kalam-kalam indah dari guru kita Al-Faqir ilallah Habibana Amal bin Fadil bin Tohir, ya, pimpinan Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Yayasan Amanah bin Tohir. Beliau datang di Makassar, satu anugerah untuk kita semua. Semoga kota Makassar didatangi para habaib-habaib terhindar dari bala dan bencana. Singkat saja, kita langsung berikan kepada beliau yang akan memberikan wejangan untuk kita semua. Diharap kepada seluruh jamaah untuk senantiasa tenang dan menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau kita persilahkan dalam hormat. Tes. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ya wasi'al karami. Yang semangat datang jauh-jauh dari Ambon, jamaahnya begini. Kenapa sekarang berkurang? Biasanya penuh. Bukan berkurang, tapi alhamdulillah tempatnya tambah besar. Yang di luar silakan masuk ke dalam. Yang di dalam insya Allah masuk surga. Jangan amin aja, datang masuk ke dalam. Sambil nunggu mereka, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al. Padahal kalau kita melakukan satu perjalanan, lantas lisan bibir kita teriring dengan salawat, insya Allah perjalanan kita akan mendapatkan keberkahan daripada Allah. Yang dari depan masuk ke dalam dengan salawat tapi belum juga. Coba deh sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Nggak ada yang mau masuk, padahal surga itu paling nikmatnya di depan. Jangan kita menyangka bahwa dengan dimasukkan ke dalam surga itu sudah senang. Ada orang-orang yang mana dialah orang-orang yang merugi, yang mana ketika dimasukkan ke dalam surga tapi tak dapat duduk bersama berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimasukkan ke dalam surga tapi tak dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang merugi. Insya Allah mudah-mudahan semua daripada kita termasuk orang-orang yang nanti akan didekatkan
dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama guru kita, didekatkan bersama datuk beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita cintai guru kita bersama Habib Hamid bin Muhammad bin Hamid, dan juga para guru-guru kita, para ustaz, adapun juga orang tua kita yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang panjangnya umur, mengingatkan Habib kepada satu doa. Di awal bulan lalu sempat Habib bikin video ucapan sana helwa, mabruk alfa mabruk kepada guru kita Habib Hamid bin Muhammad al-Hamid. Mungkin jamaah belum dapat videonya, ataupun beliau sendiri belum nonton videonya. Jadi tak lupa bersama jamaah yang terkasih, yang tercinta, kita doakan kepada beliau khusus, mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat beliau, umur taat ibadah beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau di sisa umur beliau punya manfaat kepada kita semua, yang mana mengajak kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa kadna dana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nurullah labbaika ya Habiballah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahyi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudikhu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya rabbal. Lagi ayo angkat tangan semuanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzul jalali wal ikram amin ya rabbal. Lagi ayo semuanya. Allahumma anta ya rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta amin ya rabbal. Lagi serius, enggak bosan apa? Ayo angkat tangan semuanya yang paling tinggi sama-sama. Allahumma barik lana fima raja'tana wa qina adzaban nar amin ya rabbal
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kan udah doa makan. Lanjut. Berapa menit Bu? Ya Allah. Tadi dalam perjalanan ada yang kasih tahu jangan panjang-panjang Habib. Ya insya Allah nggak panjang-panjang. Ya. Berapa menit? Oh kata Habib kultum aja deh. Ya boleh. Kuliah terserah antum. Siap? Walhamdulillah. Malam ini kita dikumpulkan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirnya kita di sini pun untuk mendekatkan hati kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan kita meraih warisan peninggalan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 1444 tahun yang lalu di dalam satu riwayat diceritakan Abu Hurairah pernah menyampaikan kepada seluruh penduduk pasar, yang mana beliau katakan, wahai semua penduduk pasar, datanglah ke masjid, sesungguhnya ada warisan-warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu pun penduduk pasar pun berbondong-bondong menutup jualannya, menutup tokonya, berlomba-lomba datang ke masjid. Ketika sampai di masjid, yang mereka dapatkan hanyalah beberapa perkumpulan halaga, yang mana di situ ada halaga ilmu, ada halaga zikir. Dan mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Imam Abu Hurairah, bukankah engkau mengatakan bahwa di masjid ada warisan peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana yang kita dapatkan? Jawab daripada Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis-majlis ilmu, itulah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat seperti ini, tak lain dan tak bukan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kecil, yang sadar dengan tidak sadar bahwa kita telah menjalankan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang mampu melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu sunnah kecil. Kenapa? Nabi katakan bahwa man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, walaupun sekecil apapun itu, maka sama saja dia telah menghidupkanku. Jadi kita hadir di sini, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita tak mampu melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, tapi ada orang-orang yang bisa melihat dan bisa merasakan bahwa ternyata tidaklah bohong yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama menyampaikan ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah daripada Nabi, menghidupkan Nabi, bukan menghidupkan secara zahiriyah, tetapi secara ruha. Apakah kita di antara kita mampu melihat atau merasakan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin ada pun yang masih berat-berat hati untuk percaya, tapi sesungguhnya yang kita katakan ini adalah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dari awal sudah kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi? Dengan berjalan menuju ke sini saja sudah kita mendapatkan pahala. Apalagi kita hadir bersama-sama, berkumpul bersama saudara, sahabat, kerabat, terkhusus kepada guru kita, dengan kita mendawamkan itu salawat. Yang mana salawat ini adalah salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita bahwa Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dikatakan para ulama bahwa di zaman yang penuh dengan kefasikan ini, yang paling dapat menolong kita, hidup kita, ketika di akhir hayat kita, di dalam kubur kita, sampai bahkan di dalam surganya Allah, salawat yang kita butuhkan. Selama ini kita hanya dengar bahwa bersalawat. Tetapi ingatlah wahai saudara-saudaraku, wahai jamaah sekalian, di situ Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan berkirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman saat ini minimal 10 kali paling sedikit di pagi hari kita mengucapkan salam kepada Nabi. Tidak terlepas daripada salawat kita, tetapi wajib juga untuk kita berkirim salam, karena ini satu perintah yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan salam kepada Nabi ini luar biasa pahalanya, luar biasa. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka ila raddallahi ruha, maka Allah akan mengembalikan ruhku di hadapan orang yang bersalat, yang berkirim salam kepadaku, dan hendak aku menjawab itu salam daripada hamba-hambaku. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Dan ketika kita memberikan salam, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Bukankah beliau yang mengajarkan kepada kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawab salam itu hukumnya wajib? Tidak akan mungkin beliau yang memerintahkan kepada kita tetapi beliau sendiri tidak melakukannya. Tapi Habib, bagaimana kita tidak dapat mendengarkan jawaban salam daripada Rasulullah? Mau tahu kenapa kita tak dapat mendengarkan salam daripada Nabi Muhammad? Karena mungkin terlalu banyak dosa yang berada di dalam diri kita, yang mana mata kita pun kadang untuk melihat yang baik saja jalan, tetapi ketika melihat yang bukan hak, Habib yakin insya Allah sering. Telinga kita yang mungkin penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, mendengarkan cerita-cerita yang tidak baik apalagi tentang saudara. Mulut kita pun yang selalu ghibah, hati kita yang selalu kotor, yang penuh dengan dosa. Itulah penyebab kita tidak dapat mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita yang mana daripada salah satu sahabat ketika di kota Mekah, saat beliau selesai sholatnya, ketika di tahiyat akhirnya beliau mengucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu semua orang yang hadir di dalam masjid itu mendengarkan dengan nyata jawaban daripada salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu semua orang dari Turki, dari segala macam negara hanya ingin berbondong-bondong datang ke itu masjid. Karena apa? Karena hanya ingin mendengarkan jawaban salam daripada Nabi Muhammad. Kalau salam yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad ataupun jawaban salam daripada kita, itu adalah doa yang terbaik. Bahkan ketika Nabi sedang datang berziarah ke rumah sahabatnya, di situ Nabi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang penghuni rumah ini dia mendengar, tetapi dia bukan tidak menjawab. Sampai dengan kedua kalinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi pun tidak mendengarkan jawaban salamnya. Sampai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan 3 kali pun penghuni rumah ini tidak menjawab. Ternyata bukan dia tidak menjawab, tetapi berdua suami istri ini dia menjawab dengan pelan. Kenapa? Ketika Nabi sudah 3 kali mengucapkan salam, Nabi pun pergi. Ini pun diajarkan oleh Nabi. Ketika kita datang bertamu ke rumah orang, Assalamualaikum sampai dengan 3 kali. Kalau tidak dibukakan pintu, pulanglah kalian. Kenapa? Mungkin ada urusan penting antara mereka, ataupun ada hal-hal yang membuat mereka tidak mau. Tetapi ketika Nabi mulai berjalan kembali, di situ dibukakan pintu dan dipanggil, ya Rasulullah. Nabi katakan, kenapa saya ucapkan salam sampai dengan 3 kali kalian tidak membukakan pintu padaku? Kalian pun tidak menjawab. Bukan ya Rasulullah, kami hanya ingin rumah kami, keluarga kami, hidup kami semakin berkah dengan salam daripada engkau. Apa itu keberkahannya? Bukannya ketika Nabi mengucapkan salam, Nabi pun menjawab salam, Assalamualaikum salam, keselamatan bagimu dunia akhirat, warahmatullahi, dan seluruh keberkahan rahmat akan engkau dapatkan, wabarakatuh, semua yang kita miliki, istri, anak, keluarga, pekerjaan, rumah, bahkan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika menjawab salam. Apalagi yang menjawab salam, yang berdoa ini adalah manusia mulia yang dimuliakan Allah yang maha mulia, yang mana tak satu pun doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Al-Fakir hadir di sini tidak mau berpanjang-panjang. Sedikit hadir jelaskan tentang salam, lalu pun kita mempraktekannya. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, jangan kita putus asa dengan begitu banyaknya dosa kita. Tetapi mari kita hadirkan hati kita, kita tundukkan kepala kita. Walaupun kita belum bisa mendengarkan jawaban salam daripada Nabi kita Muhammad SAW, minimal kita bisa merasakan bahwa Nabi SAW sedang menjawab salam daripada kita. Ayo sama-sama, Assalamu alayka ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tundukkan kepala, pejamkan mata, hadirkan hati kita, seraya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan satu harapan, kami dapat mendengarkan jawaban salam daripada Rasulullah, ataupun kami dapat merasakan salam daripada Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati kami, bersihkan mata kami, bersihkan otak kami, bersihkan kuping kami. Kami mengucapkan salam kepada kekasih-Mu dengan satu harapan, kecintaan kami kepada beliau mudah-mudahan diridhoi oleh Engkau ya Allah. Ikuti tangan kita di dada, rasakan getaran-getaran hati kita ketika kita mengucapkan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidi, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi, ya Rasulullah. Lebih dalam lagi, tundukkan lagi hati kita, rasakan getaran-getaran dalam hati kita, seraya kita bersalam kepada Rasulullah dengan satu harapan,
jawaban salam daripada beliau. Ikuti saya. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah, jawab salam kami. Jawab salam kami ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Yalah, jawab salam kami para perindu-perindu Muhammad Rasulullah. Yalah, jawab salam kami para pecinta-pecintamu ya Rasulullah. Jangan hanya kami datang ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, tapi tidak dapat mampu merasakan hadirnya Engkau bersama kami ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Ya sayyidi, pandang kami para pecinta ya Rasulullah. Kenali wajah-wajah kami ini ya Rasulullah. Pandang wajah kami, kenali wajah kami ini ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi 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 ya Rasulullah. Yang belum merasakan getaran di dalam hati ayah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Sesungguhnya lisan ini kotor karena dosa. Sesungguhnya mulut ini terlalu banyak menceritakan saudara-saudara. Bisa kalau lisan ini tak pantas untuk memberikan salam kepada Rasulullah. Tetapi saat ini dapat keluar daripada lisan kami karena izin daripada Allah. Bersyukur kalian yang masih dapat mengucapkan salam kepada Rasulullah. Begitu banyaknya saudara-saudara kita, tetangga kita tak mampu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Lepaskan kerinduan kita semua kepada Rasulullah malam ini. Assalamualaikum ya sayyidi. Hadirin jamaah, jangan takut. Air mata yang kalian keluarkan itu air mata yang mana di dalam hadis qudsi dikatakan salah satunya yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu air mata kerinduan kepada Allah, kepada Rasul. Semua lautan dikumpulkan untuk mematikan satu titik daripada api neraka, tidak akan dapat mampu membunuh satu titik daripada api neraka. Tetapi
mata kerinduan kalian akan melindungi kalian daripada api neraka. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatimah wa abiha wa baniha wa baniha iqbal du'ana fala takifna ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Mujib ya Hadirat la yajib توسلنا إليك بالحبيبنا يا رسول الله توسلنا إليك بالحبيبنا يا رسول الله توسلنا إليك بالحبيبنا يا رسول الله في حاجاتنا الكريم حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة اللهم لا تدع في هذه المجلس صراط المستقيم إلى جديدا ولا عيبا إلى شترته ولا عشيرا إلى يسرته ولا ضلا إلى حريته ولا مريدا إلى صفيته ولا جاهلا إلى علمته ولا فقيرا ومسكينا إلى أغنيته ولا مجاهدا إلى نصرته ولا حاجة إلى قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين وهي الله يا Maha Rahman ya Maha Rahim. Tidak ada di antara kami yang datang di majlis malam ini dengan membawa lumuran dosa di dalam diri kami. Kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dari dosa kecil yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kami mohon ya Allah, tubna ilaika ya Rabbal Alamin. Terimalah taubat kami, terkhusus kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka yang masih hidup, panjangkan umur sehatnya, muliakan kehidupannya, terkhusus kepada beliau-beliau yang sudah di alam kuburnya. Kami mohon ya Allah, jangan kau siksa dalam kuburnya karena perbuatan-perbuatan kami anak-anaknya ya Allah. Terangi kuburnya, lapangkan kuburnya, berikan haruman-haruman surga dalam kuburnya ya Allah. Tuhai Allah, jika ada di antara kami yang hadir di majlis malam ini yang datang dengan membawa masalah-masalah dalam kehidupan kami, lancarkanlah semuanya ya Allah. Berkahilah kehidupan kami, berikanlah rezeki yang halal berkah ya Allah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang datang di malam ini ataupun orang tua kami, anak, istri, saudara, tetangga kami yang tidak sempat hadir malam ini karena sedang engkau uji dengan penyakit ya Rabb, kami mohon
Kami mohon ya Allah, jangan kau hentikan nikmat istiqamah di dalam hati kami. Jangan kau matikan kami sebelum kami dapat memandang wajah mulia Sayyiduna Muhammad. Wahai Allah, jika malam ini, jika saja malam ini merupakan malam terakhir bagi kami, kami mohon ya Allah, biarkan kami mati dalam keadaan beribadah kepada Engkau ya Allah. Biarkan kami mati dalam keadaan beriman kepada Engkau ya Allah. Biarkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Bimbing lisan kami agar di air hidup kami keluar daripada mulut kami la ilaha illallah, la Alhamdulillah,